Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jurnal epidemiologi gizi. Judulnya itu adalah hubungan cemas dan depresi pada pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, adapun latar belakang yang mendasari jurnal ini yaitu penyakit jantung koroner atau PJK merupakan salah satu penyakit dengan angka prevalensi yang terus mengalami peningkatan dengan angka kematian yang tinggi. Penyakit ini menjadi salah satu penyakit dengan angka rawat inap maupun rawat jalan terbanyak di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2012 menurut data dari Kemenkes RI tahun 2014. Nah, depresi ini menjadi faktor yang paling mempengaruhi kualitas hidup pasien PJK. Faktor-faktor terkait depresi pada pasien PJK di Jawa Barat belum diketahui dengan jelas. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab depresi adalah cemas. Cemas merupakan permasalahan psikososial yang sering dialami oleh pasien PJK dan seringkali tidak diperhatikan. Nah, adapun pembahasan dari jurnal ini yang saya ambil yaitu yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yang keenam saran. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yakni melihat hubungan cemas dengan depresi pada pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, metode penelitiannya yaitu merupakan penelitian kuantitatif, korelasional, cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di poli jantung pada 100 orang responden pasien PJK yang diambil dengan teknik simple random sampling. Kecemasan diukur menggunakan Zoom Self-Rating Anxiety Scale atau SAS, sedangkan depresi diukur menggunakan instrumen Back Depression Inventory 2 atau BDI2 versi bahasa Indonesia. Hubungan antar variabel yaitu cemas dan depresi dilakukan dengan analisis data non-parametrik yaitu dengan uji rank Spearman. Nah, adapun hasil dari penelitiannya yaitu hasil penelitian ini terdiri dari gambaran tentang karakteristik demografi responden, gambaran tentang tingkat kecemasan, tingkat depresi, serta hubungan antara cemas dan depresi. Kita bisa lihat di sini tabel satunya yaitu karakteristik demografi responden penyakit jantung koroner atau PJK yang menjalani rawat jalan. Nah, kita bisa lihat di sini berdasarkan tabel 1, sebagian besar responden berusia lebih dari 45 tahun dan berjenis kelamin laki-laki serta memiliki penghasilan antara 1 sampai 3 juta per bulan serta sebagian besar tidak memiliki penyakit penyerta. Nah, selanjutnya itu tabel kedua, tingkat cemas pada responden penyakit jantung koroner atau PJK yang menjalani rawat jalan. Nah, berdasarkan tabel 2, sebagian besar responden mengalami kecemasan normal sebanyak 44%, kecemasan ringan sedang tertinggi sebanyak 48%, dan kecemasan berat sebanyak 8%. Nah, selanjutnya itu ya tabel ketiga, tingkat depresi pada responden penyakit jantung koroner atau PJK yang menjalani rawat jalan. Tingkat depresi yang dialami oleh responden pada tabel 3 di atas sebagian besar berada pada tingkat minimal, yaitu sebanyak 60%. Artinya depresi yang dialami masih dalam taraf normal. Tetapi yang mengalami depresi dalam kategori sedang dan berat pun cukup banyak, mencapai 18%. Selanjutnya tabel yang terakhir, yaitu hubungan cemas dan depresi pada responden penyakit jantung koroner atau PJK yang menjalani rawat jalan. Nah, tabel 4 ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara cemas dan depresi pada responden. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,000. Jika p-value kurang dari 0,005, maka terdapat hubungan antara cemas dan depresi bersifat positif. Artinya semakin tinggi kecemasan, maka tingkat depresi semakin tinggi pula. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan.
Semakin sering pasien PJK mengalami kecemasan, hal ini akan semakin memperburuk kondisi fisik pasien. Efek buruk yang terjadi antara lain sesak, nyeri dada, dan intoleransi aktivitas serta meningkatnya keterbatasan fisik, peningkatan frekuensi angina atau nyeri dada, dan memperburuk stabilitas angina. Kondisi ini dapat memperburuk persepsi pasien PJK terhadap penyakitnya, serta dapat menurunkan pula kepuasan pasien terhadap pengobatan. Semakin lama cemas dibiarkan, maka risiko terhadap terjadinya depresi semakin meningkat. Selain itu, depresi dan cemas juga menyebabkan penurunan kualitas hidup pada pasien PJK, sehingga menurunkan tingkat kecemasan maupun depresi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Seringkali pasien PJK ini tidak menyadari sedang mengalami kecemasan ataupun depresi dan tidak tahu bagaimana cara mengontrolnya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Cemas berhubungan dengan depresi pada pasien dengan PJK. Hubungan cemas dan depresi ini memiliki arah korelasi yang positif, artinya semakin cemas pasien PJK, maka semakin tinggi pula tingkat depresinya. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan bahwa penting untuk mencegah dan mengatasi masalah psikososial seperti cemas dan depresi yang terjadi pada pasien PJK. Nah, selanjutnya saran dari saya untuk penelitian ini perlu dilakukan berbagai telaahan ataupun penelitian baru sebagai upaya dalam mencegah dan mengatasi permasalahan ini bagi pasien PJK. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.